Saya dan Farel dengan NIM 54 akan menjelaskan tentang Anolet dan ekspedisi untuk tugas KWO. Ada 4 hal yang akan saya bahas, yaitu toko medis, Anolet, ekspedisi si cepat, dan yang terakhir investasi robot trading. Untuk prosesnya sebagai berikut, ada menyewa lokasi hingga kantor berfungsi dengan penuh. Yang pertama ada toko medis, yaitu toko ini bertujuan untuk memasarkan peralatan medis dan kebutuhan medis. Seperti kita ketahui, kondisi COVID-19 sekarang ini terus berkembang, sehingga menurut saya toko medis ini dapat membantu masyarakat dan juga banyak dicari karena masyarakat membutuhkan obat-obatan, vitamin, dan peralatan medis lainnya seperti contohnya saja oximeter untuk menghitung atau mengetahui kadar oksigen dalam tubuh. Nanti kantor medis ini atau toko medis ini akan diletakkan satu kantor dengan ekspedisi sehingga konsumen merasa lebih aman saat berbelanja. Lalu karena COVID-19 sampai sekarang masih banyak diteliti sehingga bidang medis akan terus berkembang dan menurut saya toko medis ini uh, bagus untuk dijadikan suatu bisnis. Selanjutnya adalah Anolet. Anolet ini merupakan cairan yang dapat digunakan sebagai disinfektan dan antiseptik yang aman bagi tubuh. Kebanyakan orang sekarang ini menggunakan disinfektan dan antiseptik ini kan pemakai alkohol untuk merek-merek yang udah beredar di pasaran ya. Sedangkan Anolet ini menurut saya lebih murah karena terbuat dari air dan garam. Prosesnya ini hanya perlu dimasukkan ke alat. Jadi alat tersebut akan melakukan elektrolisis dan alat ini akan mengubah larutan tersebut menjadi anolet. Alatnya sendiri beragam mulai dari 15 juta untuk paling murah seukuran blender hingga 150 juta untuk ukuran yang lebih besar dan waktu yang lebih cepat. Namun ada masalah pada anolet yaitu masyarakat ini sangat awam dengan anolet. Bahkan untuk kalangan dari teknik kimia dan anak kimia pun waktu saya tanyakan mereka masih nggak tahu anolet itu apa. Sedangkan di luar negeri itu udah banyak yang pakai anolet. Dan saya sempat baca anolet itu juga sempat disebutkan namanya oleh berita dari UNER. Jadi sebenarnya Android ini bagus menurut saya karena lebih murah dan pembuatannya yang lebih mudah. Hanya masalahnya untuk mengenalkan ke masyarakat. Untuk yang ketiga ini ekspedisi. Pada masa sekarang ini kan orang-orang rata-rata belanja di rumah ya, maupun di kota besar maupun di kota kecil itu orang-orang cenderung belanja untuk di rumah. Contohnya saya di Wonosobo, kota kecil, supermarket cuma ada satu. Cuman orang-orang cenderung beli online karena harganya lebih murah, terpercaya dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk jalan ke kota karena jauh karena kota ini tuh kan cuma ada satu ya. Jadi kayak cenderung ramai juga sih di tempat itu. Jadi orang-orang lebih memilih untuk membeli di e-commerce. Dan ekspedisi ini di Wonosobo sendiri belum banyak sehingga menurut saya banyak kota atau banyak tempat yang sebenarnya itu titik yang bagus untuk membuka suatu ekspedisi, kantor ekspedisi. Selanjutnya investasi, uang uang yang sisa dari tadi itu untuk penyewaan tempat dan lain akan dimasukkan ke robot trading. Alasan dipilih robot ini untuk menghindari adanya emosi pada trading yang bisa menyebabkan kekacauan. Contohnya, waktu kita telah mendapatkan hasil yang banyak dengan emosi, misalkan dengan feeling itu, kita akan memiliki kecenderungan untuk mengeluarkan uang terus-terusan atau kita kayak bet terus-terusan nanti, wah ini untung nih, untung nih, untung nih. Tapi suatu titik ntar ternyata hilang duitnya itu baru kerasa. Jadi menurut saya mending robot trading karena robot trading itu bisa mikir sendiri robotnya dan meskipun hasilnya lebih dikit, tapi itu hasilnya konstan. Jadi kita tetap dapat passive income terus-menerus setiap harinya. Selanjutnya ini detail keuangannya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kemampuan yang saya miliki ada dua. Menurut saya bisa melakukan analisa untuk potensi bisnis ke depannya dan saya cukup paham tentang kegiatan jual beli. Pengalaman saya pernah ikut dalam survei lapangan langsung untuk melihat akuntan dan melihat langsung proses jual beli pada perusahaan. Terima kasih untuk penjelasan saya. Sekian.